pentingnya perjanjian kontrak di awal antara pemilik dengan penyewa di awal kontrak sebelum penyewa masuk ke properti. Dan ini banyak ditanyakan ya di diskusi ya. Nanti saya akan berikan satu contoh nyata. Contoh nyata dampak ketika pemilik tidak memperhatikan kontrak itu dengan seksama. Jadi mengontrakkan dengan model atau kebiasaan tahu sama tahu, hak dan kewajibannya, namun tidak dimasukkan ke dalam dokumen tertulis. Ataupun sudah dimasukkan ke dalam dokumen tertulis, namun ternyata banyak sekali informasi. Ini contoh langsung ya dari pengalaman saya mengontrakkan rumah. Ada cerita yang tidak menyenangkan, nanti akan saya share. Nah, setelah mendapat cerita itu, saya harapkan teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwa perjanjian itu sangat penting di depan dalam rangka kita menyewakan properti kepada orang. Baik, pertemuan 10 ini kita akan membahas di kasus mengenai manajemen properti perkantoran. Setelah pertemuan kemarin kita membahas manajemen properti residensial ya, hunian, di mana di sana ada staging terkait dengan manajemen hunian. Nah, untuk studi kasus manajemen properti perkantoran ini sebenarnya merupakan contoh ya, contoh yang sering diambil ketika akan membahas properti komersial. Jadi pertemuan lalu properti residensial kita ambil contoh adalah apartemen. Lalu untuk manajemen properti komersial ini diambil contoh adalah properti perkantoran. Nah, di sini nanti kita akan lebih mendalami ya, karena komersial ada sisi pendapatan sewa yang harus diperhatikan. Nanti kita akan titik pentingnya salah satunya adalah di penentuan tarif sewa. Nah, sebelum masuk ke penentuan tarif sewa, tentunya kita harus melakukan yang namanya analisis pasar. Nah, di analisis pasar ini dibutuhkan analisis regional dan pemukiman yang relevan, serta kecenderungan perekonomian untuk mendapatkan supply and demand. Di dalam materi ini mungkin nanti ada bahasa yang sulit ya untuk dipahami, namun saya akan memberikan analogi atau penjelasan sehingga nanti bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman tentang materi. Yang pertama adalah analisis regional. Nah, analisis regional ini bertujuan adalah melakukan analisis dan keterbatasan lahan ruang untuk tujuan ekspansi dan pertumbuhan sektor regional. Nah, yang dimaksud di sini adalah kita melihat ya, kondisi secara hamparan spasialnya, secara kawasan, apakah dari properti yang kita kelola ini ada kemungkinan untuk dilakukan ekspansi atau pengembangan usaha yang lebih besar lagi. Misalnya ada salah satu properti ya di sektor 7 itu, yaitu berupa bisnis park. Di bisnis park itu adalah perkantoran, namun jumlah lantainya itu tidak lebih dari 3-4 lantai. Jadi sekitar 3-4 lantai itu maksimal. Namun di sekitarnya dibentuk konsep yang jadi banyak sekali taman maupun vegetasi yang ditanam di sana. Nah, bisnis park ini berbeda ya dengan gedung bertingkat, ya, di mana kalau bisnis park ini adalah bentuk perkantoran yang cenderung mengekspansi secara horizontal. Ya, jadi dia horizontal ke kanan dan kiri. Sementara kalau
gedung bertingkat, ya, perkantoran gedung bertingkat, mereka karena keterbatasan lahan, maka mereka melakukan ekspansi secara vertikal. Nah, di sini yang diharapkan adalah kemampuan untuk bisa mengekspansi atau mengembangkan lahan yang dimiliki itu untuk pengembangan bisnis di masa mendatang. Jadi melihat apakah sisa tanah yang belum dikelola itu dapat dimaksimalkan untuk pengembangan properti selanjutnya. Nah, kemudian adalah analisis lingkungan. Analisis lingkungan ini meliputi ketersediaan transportasi, tempat parkir, dan kemudian bisnis dan layanan. Menjadi satu pertanyaan ketika ada investor atau pemilik tanah itu mengembangkan properti komersial atau perkantoran itu di area yang tidak memiliki akses seperti yang tadi disebutkan. Nah, semakin banyak akses transportasi, sedianya tempat parkir, dan kemudian bisnis dan layanan, misal terletak di dekat CBD, Central Business District. Nah, tentunya penyewa akan berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan space yang ditawarkan. Nah, selanjutnya analis pasar yang perlu diperhatikan adalah tingkat keterisian, tingkat penyerapan penyewa untuk menyewa space yang kita sewa. Nah, di sini dihitung jumlah square feet ya, ini karena dari buku referensi dari luar, mereka tidak menggunakan satuan, namun menggunakan square feet dalam kaki persegi. Jadi bagaimana mereka absorption rate ini. Jadi space yang ditawarkan itu apakah serap oleh pasar. Jika jumlah square feet atau meter persegi yang disewa ini mendekati 100%, maka apabila milik properti itu memiliki properti di sekitar area ini, mereka dapat lebih optimis untuk menentukan proyeksi. Kemudian analisis pasar selanjutnya adalah kita coba menentukan atau membuat klasifikasi bangunan. Ini berdasarkan kalau di Amerika itu namanya BUMA. BUMA ini adalah asosiasi manajer dan pemilik bangunan. Ya. BUMA ini sudah menjadi asosiasi yang besar, termasuk ada cabangnya yang ada di Indonesia. Nah, klasifikasi bangunan perkantoran kita harus memperhatikan karena di sini dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, usia dari properti atau gedungnya. Kemudian, di mana lokasinya berada dan posisi pasar ya, para kompetitor ini berada di mana. Nah, di BUMA ini dibagi menjadi 3, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A ini adalah bangunannya bergengsi ya, mereka bersaing untuk mendapatkan penyewa terbaik dengan tarif sewa di atas rata-rata. Hasil akhir berkualitas tinggi dari sisi bangunan, ya, sistemnya mutakhir, aksesibilitas sangat baik, dan kehadiran pasar yang berbeda. Jadi mereka menawarkan pasar untuk kalangan tertentu. Nah, karena kualitas tinggi, ya tentunya usia bangunannya lebih muda ya. Nah, kemudian di bawah kelas A ini ada kelas B, yaitu para kompetitor atau properti ini berlomba-lomba untuk berbagai penyewa dengan sewa prosedur rata-rata untuk daerah tersebut. Penyelesaian yang adil dan berkualitas baik ya, dan sistem yang memadai, tetapi nilainya tidak sebagus kelas A untuk harga yang sama. Jadi posisinya karena usia juga tidak
sebagus bangunan desa, mereka berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan calon penyewa, namun dengan menggunakan tarif sewa rata-rata. Nah, yang terkecil adalah kelas C. Nah, di kelas C ini bangunan atau properti mereka bersaing, berkompetisi untuk memperebutkan penyewa yang membutuhkan ruang fungsional dengan harga di bawah harga rata-rata sewa untuk daerah tersebut. Jadi bangunan yang kelas C ini biasanya mereka memiliki usia properti yang sudah cukup lama. Karena memiliki properti yang usia yang sudah cukup lama, untuk mengubah tampilan, manajer juga akan berpikir, maka mereka menyewakan ruangan atau space kantor ya, dengan kondisi seadanya. Nah, karena mereka memahami kondisi mereka, maka mereka menawarkan harga di bawah rata-rata. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam analisis pasar adalah seleksi lokasi. 4 kunci yang mempengaruhi pemilihan fasilitas kantor. Yang pertama adalah biaya yang merupakan perhatian di sebagian besar responden atau calon penyewa. Jadi dalam pasar ya di gedung ini, para calon penyewa itu akan melakukan seleksi lokasi. Karena kalau properti komersial, mungkin teman-teman pernah mendengar ya satu tagline dari iklan yang menentukan keberhasilan atau yang menentukan properti ini menguntungkan, itu syarat yang pertama ada lokasi, kedua lokasi, ketiga adalah lokasi juga. Nah, maka lokasi ini memegang faktor yang menentukan apakah properti itu dapat atau bisa menjadi investasi terbaik. Sama juga ketika terkait dengan properti perkantoran, maka calon penyewa ya, ini mereka juga melakukan seleksi. Kita sebagai manajer juga harus memahami bagaimana calon penyewa ini melakukan seleksi lokasi sehingga mereka menemukan properti yang mereka dapatkan. Nah, perhatian pertama bagi calon penyewa itu adalah biaya, ya terutama tarif sewanya. Berapa biaya yang mereka keluarkan, harus keluarkan per bulan untuk bisa menempati suatu gedung perkantoran. Nah, yang kedua itu adalah aksesibilitas bis dan jalan raya. Ya, adakah moda transportasi yang melewati properti yang kita sewakan, kemudian tipe jalan apa yang merupakan akses utama dari properti kita. Kemudian lingkungan propertinya. Lingkungan propertinya bagaimana? Nah, lingkungan properti yang bagus ya terutama lingkungan yang di kanan kirinya kita disewakan sebagai gedung perkantoran. Nah, kemudian keempat adalah pasar tenaga kerja. Nah, banyak penyewa dari gedung perkantoran ini mereka juga berpikir ya, setelah mereka setuju dengan biaya, setelah mereka menilai aksesnya bagus, lingkungannya juga bagus. Nah, namun mereka melihat ternyata ya, pasar tenaga kerjanya itu kurang atau tenaga kerja yang tersedia di sana itu ternyata ya mereka menuntut si atau upah yang tinggi. Ini juga akan menjadi pertimbangan bagi calon penyewa. Jadi selain propertinya sendiri, tentunya aspek lingkungan di sekitar properti menjadi daya tarik atau menjadi faktor yang menentukan dalam seleksi lokasi. Nah, bila mana properti yang kita tawarkan itu telah memenuhi aspek
seleksi lokasi ini, maka kita dapat memproyeksikan pendapatan itu atau memproyeksikan keuntungan dengan proyeksi yang bersifat optimis. Nah, setelah kita melakukan analisis pasar untuk properti perkantoran, selanjutnya kita melakukan yang namanya analisis properti. Analisis properti ini bagaimana? Yaitu analisis memungkinkan manajer dalam memberikan dasar dalam pembuatan jadwal penyewaan, mengestimasi penerimaan dan pengeluaran, dan mengantisipasi tindakan yang dibutuhkan. Nah, cara yang pertama adalah menggunakan metode BOMA atau ANSI ya, untuk mengukur floor area. Nah, BOMA sendiri telah mengembangkan metode standar pengukuran lantai yang mengukur konstruksi yang disewakan dapat digunakan dan berfungsi untuk menyimpan atau dapat menyediakan area yang disewakan di dalam gedung kantor. Standar BOMA diperbarui pada tahun 2010 dan diterima dan telah disetujui oleh ANSI atau semacam lembaga ya, standarisasi di Amerika di sana. Nah, floor area yang mereka ukur selalu diupdate dari tahun ke tahun ya, melihat perkembangan supply and demand. Nah, untuk mengukur floor area mereka tentunya melakukan survei ya, nanti dapat ditentukan dengan keluasan berapakah floor area ini dapat memberikan atau dapat menarik para calon. Nah, yang kedua adalah menghitung rentable area, terkait dengan penghitungan rentable area. Nah, penghitungan rentable area ini ditujukan ya, nanti outputnya adalah menentukan biaya tarif sewa yang ditawarkan kepada calon penyewa. Nah, rentable area ini atau area yang disewakan ini dihitung dengan mengukur permukaan bagian dalam yang dominan dari dinding bagian luar permanen. Jadi ketika ada satu kantor yang disewakan, maka rentable area itu adalah keluasan di dalam dinding luar yang permanen dari suatu bangunan. Nah, dinding luar permanen itu yang seperti kita lihat ya kalau di jalan ya, kalau kita melihat jalan di jalan ibu kota, kalau kita melihat perkantoran yang tampak itu ada dinding luar. Maka yang bisa disewakan ya, itu adalah keluasan di dalam dari dinding luar bangunan atau bagian dalam yang dominan ini adalah permukaan jadi bagian dalam dari dinding bangunan luar permanen yang harus 50% atau lebih dari lantai vertikal ke dimensi lantai. Maksudnya adalah ini menunjukkan bahwa bagian dominan ini ya kalau kita saya coba menganalogkan ya kalau coba karena teman-teman belum atau mungkin jarang ya masuk ke gedung perkantoran. Jadi kita bayangkan kelas ya, kelas di gedung I atau di gedung J. Ya. Yang dimaksud dengan dominan portion atau bagian dominan ini adalah area itu dia bisa sejajar dengan vertikal langit. Ya. Kalau di gedung di area di area kelas ya di lingkungan kelas itu seluruh bagian dalamnya itu termasuk bagian dominan. Karena bagian lantai ini ketika kita melihat dia dalam kondisi vertikal ke atas, ini luas lantai sama dengan langit-langit. Nah, itu yang dimaksud sebagai bagian yang dominan. Nah, kalau kita misalkan di ruang kelas kita di gedung C,
Maka yang dimaksud rentable area itu adalah seluruh ya seluruh luas seluruh luas yang ada di kelas ya, dan termasuk eh, akses jalan di depan kelas ya. Nah, itu termasuk rentable area. Nah, yang tidak termasuk rentable area itu adalah itu teman-teman, kalau di gedung I dan gedung C kan ada semacam void ya, atau bukaan itu dari lantai 2 setelah 3 itu ada void. Nah, void ini tidak termasuk rentable area. Kenapa? Karena walaupun dia termasuk di dalam dari dinding luar, tetapi dia tidak memenuhi bagian yang dominan. Dia tidak ada dominan portion. Artinya apa? Ya, ini tidak ada lantai, kemudian dia tidak ada eh, tidak ada keterkaitan vertikal dengan langitnya. Dia berubah. Jadi kalau kita analogikan dengan eh, area gedung I dan gedung J, ya, berarti yang bisa disewakan itu adalah semua areal ya, di mana lantai dan langit-langit itu dapat berhubung. Kalau di lantai satu, ya, di satu itu di gedung dan gedung J berarti semua ya, semua lantai satu dia jadi rentable area. Nah, kalau di lantai dua itu semua lantai kecuali tangga ya, tangga dan voidnya itu tidak bisa disewakan. Ya. Ya. Kemudian lantai tiga sama juga seperti lantai dua, semuanya bisa disewakan kecuali berupa void dan tangga. Nah, itu pengertian bagian yang dominan. Nah, lalu kita belajar ya, namanya usable area atau area yang digunakan. Nah, area yang digunakan ini itu adalah jumlah square feet atau kaki persegi, atau mungkin di Indonesia adalah meter persegi yang benar-benar bisa ditempati. Yang benar-benar usable area ini lazimnya dia lebih kecil dari rentable area. Jadi rentable area itu adalah space yang kita tawarkan. Ya. Nah, kemudian setelah calon penyewa itu merespon dan menempati, area yang benar-benar bisa ditempati oleh putus baik. Lanjutkan, jika 22.000 square feet ya, berarti karena Amerika mengukur panjangnya bukan meter tapi dengan kaki, panjang kaki. 22.000 square feet yang bisa disewakan ditawar dengan harga $16 per square feet-nya. Tetapi hanya 19.125 square feet yang dapat digunakan. Nah, sehingga faktor kerugiannya adalah atau rasionya adalah 1,15. Ya, ini diperoleh dari 22.000 rentable area dibagi dengan usable area. Didapatlah 1,15 faktor kerugian atau rasionya. Nah, selanjutnya, biaya real untuk penyewa per square feet yang dapat digunakan itu adalah karena mempertimbangkan rasio atau faktor kerugian tadi, ya, maka tidak bisa menawarkan itu dengan $16. Kalau kita tawarkan dengan $16, bagaimana? Ya, kita yang rugi, manajer yang rugi. Maka pada saat kita menawarkannya pada calon penyewa, kita tawarkan dengan $18,4. Dari mana itu? Dari harga sewa awal, tarif sewa awal $16 dikalikan dengan 1,15 atau rasio rentable terhadap usable area. Nah, sehingga didapatkan $18,4 dan ada selisih 2,4 per kaki per segi dari harga. Nah, dari harga 18,4 ini kan bisa diambil kesimpulan ya. Nah, berarti walaupun ada rasio antara rentable dan usable area, manajer tetap bisa mengoptimalkan pendapatan dari sewa, yaitu dengan mengubah tarif sewa yang ditawarkan kepada calon penyewa
penyewa dari $16 dinaikkan menjadi $18,4. Sehingga seakan-akan walaupun yang bisa disewakan itu 19.125 square feet, namun dengan tarif sewa yang baru, nah manajer bisa mendapatkan ya, penghasilan atas keseluruhan area yang bisa disewa. Jadi kesimpulannya seperti itu. Maka inilah fungsi dari penghitungan rentable area pada analisis properti. Nah, efisiensi pemanfaatan ruang harus dipertimbangkan ketika menyusun jadwal sewa untuk bangunan. Ruang dengan faktor kehilangan tinggi harus sesuai dengan sewa dasar yang lebih rendah. Nah, walaupun dengan kondisi seperti ini ya, sudah dinaikkan, namun nah kita sebagai manajer harus berpikir ya tidak hanya secara komprehensif, tapi kita memperhatikan detail-detail. Misalnya, ya, ternyata ada ruangan atau space tertentu ya, terletak di lantai 20 ya, yang jauh dari tangga darurat. Nah, ini ternyata sering sekali ya ada pergantian penyewa di sana. Atau bahkan sering dalam 1 tahun itu bahkan tidak tersewa. Maka kita walaupun dengan penghitungan ini kita bisa mendapatkan 18,4, nah untuk area-area tertentu ya, dengan kondisi tadi kita bisa menerapkan tarif sewa yang lebih rendah lagi dari 18,4. Jadi logikanya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya dalam analisis properti kita membuat penjadwalan jadwal penyewaan. Jadwal penyewaan ini erat kaitannya dengan menentukan minimum rent atau sewa minimum. Oke teman-teman, saya bacakan dulu nanti saya kasih penjelasan untuk pemahamannya. Meskipun pasar pada akhirnya akan menetapkan sewa yang benar-benar dibayar, jadwal sewa yang seragam dan realistis memanfaatkan semua fitur penyewa yang biasanya dianggap sebagai bagian dari penyewa. Nah, maksud di sini adalah setelah kita menentukan tadi ya tarif sewa yang benar-benar dibayar, tapi kadangkala ada satu properti di mana terkait dengan tarif sewa itu para calon penyewa itu lebih cenderung untuk mendapatkan tarif sewa yang seragam, jadi tidak ada pembedaan. Bahkan harus realistis dengan semua fitur ya yang terpasang pada gedung perkantoran. Jadi tadi kita sudah hitung di rentable area tadi dengan mendapatkan tarif sewa kita pasarkan dengan memperhatikan rasio rentable terhadap usable area. Nah, setelah itu dipasarkan ternyata kita harus melakukan langkah yang lebih dalam lagi. Ya, kita harus berpikir lebih keras lagi karena adanya penyewa yang berpikir bahwa kenapa saya harus membayar dengan harga segitu ya kalau fitur-fitur pelayanan atau fitur-fitur yang terpasang di gedung itu sama. Nah, di sini ketika calon penyewa ini menginginkan penjadwalan yang seragam, penjadwalan sewa seragam, maka manajer bisa menghitung yang namanya minimum rent atau sewa minimum. Nah, tingkat minimum ini adalah minimum absolut yang dapat dibebankan untuk kelangsungan hidup ekonomi. Artinya apa? Artinya dengan menghitung sewa minimum ini, ya, si pemilik dengan seluruh modal yang sudah dia tanamkan, dia masih dapat mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Contohnya, sebuah gedung perkantoran dengan nilai pasar 4 juta dolar berisi 64.000 atau memiliki luas 64.000 square feet yang dapat disewakan. Nah, pemilik meletakkan modalnya sebesar 20% dari nilai properti dan memiliki pembayaran hipotek atau hutang sebesar 90.000 dolar per tahun.
biaya operasional yang harus dikeluarkan adalah sekitar 300 juta dolar, mohon maaf, 300 ribu dolar per tahun, dan pemilik perlu mendapatkan setidaknya 10% pengembalian atas investasi ekuitas atau investasi modalnya. Berapa modalnya? Modalnya adalah 20% dari 4 juta atau 800 ribu dolar. Nah, dengan kondisi ini, manajer dapat menghitung berapa sewa minimumnya. Nah, caranya adalah ya biaya operasional 300 ribu dolar ditambahkan dengan biaya hipotek ya. Nah, kalau kita menghitung minimum rent ini, atau kita menghitung NOI kemarin atau PGI itu dalam 1 tahun ya teman-teman ya. Tambahkan dengan biaya hipotek atau pembayaran utang 90.000 per dolar per tahun, ditambahkan dengan hasil kali ya 10% atau angka pengambilan investasi yang diharapkan ya 10% dari modal pemilik yang ditanamkan. Nah, modal pemiliknya kan 20% dari 4 juta. Nah, setelah ditambahkan semuanya, baru dibagi dengan 64.000 square feet atau rentable areanya. Nah, ketemulah minimum sewa yang bisa ditawarkan kepada pemilik, kepada calon penyewa adalah 7,34 dolar per square feet. Ingat ya, ini minimum rent. Nah, setelah kita menghitung minimum rent, nah selanjutnya baru kita menghitung atau menetapkan tarif dasar. Kalau tadi kita penghitungan di rentable area, kita peroleh dulu tarif sewa atas rentable, kemudian kita justifikasi ya kepada tarif yang untuk usable area dengan mempertimbangkan rasio rentable terhadap usable. Tapi kalau di teknik untuk pembuatan jadwal penyewaan ini, setelah menghitung minimum rent, baru kita menentukan tarif dasar atau base rate. Nah, langkah selanjutnya adalah menetapkan tarif dasar realistis per square feet untuk ruang khas di dalam gedung. Yang dasar harus jauh lebih tinggi daripada tingkat minimum di awal dan harus mencerminkan fitur properti dan nilai saat ini relatif dengan bangunan serupa di daerah tersebut. Nah, jadi setelah mendapatkan sewa minimum, kemudian kita menambahkan atau besaran tertentu tergantung dengan fitur yang tersedia di masing-masing propertinya atau space-nya. Nah, ditemukanlah tarif dasar. Jadi tarif dasar ini harus lebih tinggi daripada minimum rent. Nah, itu bila mana calon penyewa atau responden itu menginginkan permodelan schedule. Nah, cara yang lain ya yang digunakan selain menghitung minimum rent ini adalah New York Method. Ya, metode lain untuk mengukur dan memungut biaya untuk ruang kantor adalah metode New York, di mana semua area konstruksi lantai atau bangunan di pusat perbelanjaan digunakan dalam menentukan sewa. Misalnya, jika sebuah bangunan berukuran 100 feet kali 100 feet, ya, maka area yang harus dialokasikan untuk penyewa dalam menyewa ruang adalah 10.000 feet. Jadi kita menentukan tarif dasar ya seperti di awal yang hitung minimum rate, namun pembaginya adalah memperhitungkan semua area konstruksi lantai. Jadi kalau di minimum rate tadi kan kita mempertimbangkan area yang bisa disewa. Nah, kalau di metode New York Rate ini metodenya lebih mudah, namun terkait dengan hasilnya mungkin tidak terlalu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Karena ini
menggunakan garis besar berapa area lantainya, ya, bukan area yang disewakan. Nah, setelah melakukan analisis pasar dan belajar analisis properti tadi dengan menentukan standar square feet ya dari BUMA, ataupun kita menghitung biaya yang sudah mempertimbangkan rasio rent-able to terhadap usable, atau kita menghitung tarif dasar sewa berdasarkan minimum rent bila mana calon penyewa itu menghendaki rental schedule yang sama atau yang seragam. Nah, setelah mendapatkan tarif sewa, selanjutnya yang ditempuh oleh manajer adalah melakukan pemasaran. Nah, pemasaran ini bisa dilakukan dengan sign. Dan ini adalah papan atau penanda yang menunjukkan lokasi dari properti. Ya, tidak jarang ya kalau teman-teman lihat di Bintaro, banyak sekali papan penanda. Kemudian website, kemudian ada brosur, ada jenis iklan, ya, pengiklanan, kemudian ada rujukan, ada canvassing, dan yang terakhir ya rental center atau pusat penjualan. Nah, setelah dilakukan pemasaran, calon penyewa ini akan datang untuk melihat properti kita, untuk melihat gedung perkantoran yang kita tawarkan. Nah, selanjutnya kita harus memperhatikan yang namanya melakukan kualifikasi calon penyewa. Ini penting ya untuk dilakukan oleh manajer, karena dengan melakukan kualifikasi calon penyewa, kita dapat menentukan ya, keinginan dan kemampuan dari si calon penyewa. Ya, kesalahan-kesalahan manajer dalam menentukan calon penyewa, ya ini bisa berakibat fatal kemudian hari. Nanti saya berikan contoh untuk rumah kontrakan biasa pun kita harus bisa melakukan kualifikasi calon penyewa. Yang pertama adalah kualifikasi spasial. Nah, kualifikasi spasial ini adalah kita harus bisa memperkirakan berapa keluasan dari area yang dibutuhkan oleh si penyewa. Nah, ini bisa kita hitung ya dengan menanyakan kepada calon penyewa ya, terkait dengan jenis usahanya, ya, perusahaan bergerak di bidang apa, kemudian jumlah pegawainya berapa. Itu kita bisa melakukan kualifikasi calon penyewa. Nah, bila mana keluasan dari properti yang akan kita sewakan tadi memenuhi keinginan keluasan area yang diinginkan oleh calon penyewa, nah, maka kita bisa menerima calon penyewa. Namun ya bila mana dirasakan terlalu memaksa, ya, misal butuhnya banyak, namun kita karena posisinya adalah ingin meningkatkan okupansi rate, nah kondisi ini justru akan berbalik kepada kita. Karena jika memang kebutuhannya adalah katakanlah 500 meter persegi, namun yang tersedia hanya 300 meter persegi. Nah, padahal dia memiliki banyak barang, kemudian banyak juga tenaga kerja yang dia butuhkan. Harusnya ketika 300 meter persegi, ya, normalnya itu sekitar kurang lebih 20 sampai 40 orang. Namun ternyata dari penyewa sudah menyampaikan ini pegawai saya 100 orang. Nah, kalau manajer memaksakan untuk bisa masuk ke 300, ya jadi merugikan. Karena apa? Ya, bisa melihat misal dengan keterisian space kantor yang
berada di gedung bertingkat, nanti beban penggunaan lift juga akan berpengaruh. Kemudian tingkat kualitas yang diinginkan. Manajer juga harus menentukan kualitas ruang kantor yang diinginkan. Karena citra bisnis perusahaan penyewa akan dipengaruhi oleh penampilan fisik ruang tersebut. Jadi sering ya kita lihat ya sekarang banyak sekali ruang space kerja itu sudah dibuat ya dengan menerapkan ruang kerja terbuka. Nah, kita harus mengikuti ya, harus mengubah, harus men-setting ulang area space yang kita sewakan itu sesuai dengan selera calon penyewa. Karena bila penampilan fisik dari ruang perkantoran yang kita sewakan tidak sesuai dengan calon penyewa, ini akan merugikan calon penyewa. Kemudian kualifikasi tambahan area. Nah, kita harus menanyakan ya, kepada calon penyewa, apakah calon penyewa ini membutuhkan tambahan area, ya, mungkin terkait dengan area parkir, ya, kemudian area bongkar muat, ya, dan apakah mereka memiliki satu sistem kerja di luar jam kerja pada umumnya. Nah, ini akan berpengaruh. Karena bila mana di kantor kita itu posisinya katakanlah berada di jalan Jenderal Sudirman ya, jalur protokol ibu kota. Nah, seperti kita ketahui kalau hari Minggu ya tidak bisa dilewati oleh barang atau mobil ya, karena digunakan untuk ruang terbuka untuk masyarakat ya, untuk berkumpul. Itu dahulu pada waktu sebelum pandemi. Nah, maka perlu kita sampaikan di awal apakah penyewa ini membutuhkan tambahan ruang. Kemudian selanjutnya adalah menunjukkan tempat. Nah, ruang yang kita sewakan itu menjadi faktor yang mengubah prospek atau calon penyewa itu menjadi penyewa. Jika ruang tidak disajikan dengan terampil atau kelebihannya tidak disorot, maka usaha kita dengan pemasaran dengan iklan atau kualifikasi pra-periklanan itu akan menjadi sia-sia. Jadi terkait dengan kondisi ini kita harus pandai-pandai untuk menunjukkan kelebihan dari tempat yang kita sewa. Kemudian yang terakhir tentunya adalah menutup transaksi. Jadi sepanjang apapun manajer itu menjelaskan keunggulan, terus seberapa keras usaha manajer itu meyakinkan calon penyewa, kalau negosiasi itu tidak segera ditutup, maka itu akan sia-sia. Nah, di sini menutup transaksi atau segera menutup negosiasi dan segera menandatangani kontrak itu dilakukan setelah manajer menunjukkan tempat ya atau lokasi ruang kantor yang akan disewakan. Manajer harus menyediakan materi tambahan sebanyak mungkin, misalnya brosur dan menindaklanjuti dengan panggilan telepon atau kontak pribadi, terutama jika seorang prospek atau calon penyewa itu tidak memiliki wewenang untuk menegosiasikan persyaratan atau membutuhkan lebih banyak waktu. Nah, maksud di sini sebenarnya adalah ketika calon penyewa datang dan si calon penyewa ini dalam tanda kutip mereka tidak bisa memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi karena mereka diburu-buru atau mereka butuh segera untuk menyewa ruangan tersebut,
maka manajer harus segera menutup negosiasi itu menjadi kontrak. Maksudnya manajer harus tahu titik-titik di mana si calon penyewa itu dapat diajak atau diminta untuk segera menutup transaksi atau negosiasi sehingga menghasilkan perjanjian kontrak. Jadi tidak perlu menunggu terlalu lama bila mana memang kita atau manajer bisa melihat bahwa si calon penyewa ini memang sangat butuh ya untuk segera pindah ke space kantor yang kita sewa. Nah, selanjutnya adalah negosiasi dan penyewaan. Nah, di negosiasi tadi, ya, setelah kita bisa melihat kualifikasi calon penyewa, dan kita bisa meyakini bahwa keinginan dan kemampuan dari calon penyewa itu cocok dengan area yang kita tawarkan, maka segera lakukan negosiasi dan tutup dengan membuat kontrak secara tertulis. Jadi tujuan negosiasi ini adalah untuk segera membuat atau melakukan kontrak sewa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam waktu yang singkat. Jadi manajer tidak perlu bertele-tele dalam menjelaskan, karena inti dari mengelola calon penyewa ini adalah segera menutup negosiasi dan ada penandatanganan kontrak. Nah, aturan umum untuk negosiasi ini adalah bertindak secara profesional, kemudian berasaskan kepercayaan. Ya, maksudnya kita sama-sama membangun kepercayaan bahwa manajer ini memberikan keyakinan kepada calon penyewa bahwa kontrak ini memang benar-benar legal ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, si manajer akan menjaga, akan melakukan hak dan kewajibannya sebagai manajer, dan si calon penyewa juga berkemampuan untuk melakukan hak dan kewajibannya. Kemudian bekerja sama dengan agen leasing luar, nah ini bila mana diperlukan kalau tingkat keterisiannya rendah ya, atau ada properti yang mungkin ditawarkan untuk penyewa dengan kemampuan finansial di atas rata-rata, maka kita perlu bantuan agen leasing. Dan mengecualikan pengecara dari negosiasi awal. Nah, yang dimaksud dengan mengecualikan pengacara ini adalah seorang manajer itu sebenarnya ingin ketemu langsung dengan calon penyewa. Karena kalau calon penyewanya itu perusahaan, maka sebaik mungkin manajer itu dalam membuat kontrak dengan tertulis dengan si calon penyewa, manajer harus bertemu langsung dengan pimpinan, bukan dengan pengacaranya atau tangan kanan ya, atau perwakilan dari direktur perusahaan. Jadi ketika kita bisa ketemu langsung dengan pimpinan dari perusahaan, di mana pimpinan itu mempunyai kemampuan untuk bisa mengambil keputusan ya, yang terkait dengan perusahaan, maka kita bisa segera menutup negosiasi itu dan segera berlanjut pada penandatanganan kontrak secara tertulis. Nah, selanjutnya ada yang namanya negosiasi dan penyewaan. Nah, di negosiasi dan penyewaan ini ya, ternyata pada saat posisi negosiasi sudah ditandatangani kontrak. Nah, setelah beberapa waktu kemudian kontraknya sudah habis. Nah, di sini ada pembicaraan ya, di setelah kontrak habis ataupun pada saat mau tanda tangan kontrak, kita biasanya melakukan negosiasi. Nah, di sini ada yang namanya konsesi ya. Nah, konsesi ini sebenarnya adalah satu hal ya, atau satu kondisi yang tidak dapat diterima oleh manajer pada kondisi yang lazim. Karena apa? Biasanya konsesi ini cenderung akan merugikan manajer atau pemilik ya, di kondisi yang normal. Nah, namun
ketika kita bisa memasukkan konsesi ini ke dalam negosiasi, ini justru di beberapa kondisi itu akan menguntungkan bagi manajer atau pemilik. Karena dengan kita mengorbankan sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan, ya, justru kita akan mendapat kepercayaan, dan si penyewa ini itu akan menyewa properti kantor kita itu dengan jangka waktu yang lebih lama. Nah, kalau jangka waktu sewanya lebih lama, nah ini akan mendorong ya, keuntungan dari pendapatan sewa. Nah, contohnya apa? Yang pertama adalah escalation clause. Nah, escalation clause ini adalah biasanya terjadi ketika eh, ketika calon penyewa itu bertemu dengan manajer dan mereka bernegosiasi. Nah, ternyata kedua belah pihak ini atau salah satu pihak itu mengidentifikasi ya, bahwa terkait ya, terutama dari calon penyewa ya, biasanya mereka bergerak di bidang apa, di bisnis perdagangan atau sebagainya. Nah, ternyata ada aspek-aspek ya, yang tidak bisa dikontrol oleh kedua belah pihak, yaitu antara manajer dengan si penyewa. Misalnya adalah inflasi. Nah, kalau ada kondisi di luar kendali kedua belah pihak, nah mereka kemudian bersepakat bahwa oh nanti harga sewa yang ada di kontrak nanti mengikuti inflasi. Karena apa? Karena kita tidak tahu bagaimana ekonomi itu akan bergerak. Si manajer tidak punya kekuatan untuk mengatur ekonomi pasar. Begitu pula ya, si calon penyewa itu tidak bisa mengatur ekonomi pasar ya. Jadi mereka ada satu kondisi di luar kemampuan kedua belah pihak ini yang nantinya bisa dimasukkan ke dalam perjanjian. Jadi misalnya sehingga dari contoh ya, contoh escalation clause ini itu adalah harga sewa itu bisa naik atau turun ya, itu berdasarkan kondisi ekonomi. Misal bila mana kondisi ekonomi sedang memburuk, nah maka nanti akan diperhitungkan ulang ya untuk pembayaran untuk masa tahun itu atau untuk bulan itu. Nah, bila mana kondisi ekonomi membaik, nah maka harga sewa ini menyesuaikan akan naik pula. Jadi itu yang dimaksud dengan escalation clause. Kemudian ada konsesi ya, yaitu assignment and subletting. Kemarin sudah dijelaskan ya, ada kemungkinan bahwa si penyewa ini dia bisa menyewakan kembali ke pihak ketiga ya, di luar kontrak ya, di luar kontrak, di luar antara manajer dan si calon penyewa ini. Mereka bersepakat bahwa area ini bisa saya sewakan kembali ke pihak ketiga. Nah, kemudian ada lagi recapture clause. Nah, recapture clause ini mensyaratkan atau ada klausa atau konsesi pada saat nanti perpanjangan kontrak, ya, misal kontrak pertama berlangsung 3 tahun. Nah, nanti di kontrak yang pertama ini itu dimasukkan yang namanya recapture clause. Artinya apa? Ya, recapture clause itu adalah mensyaratkan untuk kontrak selanjutnya setelah kontrak pertama yang 3 tahun itu selesai, maka untuk kontrak selanjutnya itu boleh menggunakan ya, ketentuan-ketentuan yang diatur di kontrak pertama. Nah, jadi recapture, jadi menangkap kembali ya, analoginya bisa menggunakan kembali ketentuan di awal. Jadi ini bisa dimasukkan ya, di negosiasi di kontrak yang pertama. Sehingga nanti di kontrak yang kedua penyewa
dapat kembali mendapatkan ketentuan atau penetapan harga sewa yang sama dengan kontrak yang awal atau kontrak pertama. Nah, kemudian ada namanya service by landlord atau tuan tanah. Nah, ini juga termasuk konsesi. Artinya apa? Artinya si pemilik properti ini memberikan pelayanan secara gratis. Jadi ada tambahan servis ya atau pelayanan yang diberikan oleh pemilik ini kepada si penyewa. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya mungkin ada konsesi ya, terkait dengan biaya untuk perpindahan ya atau movement cost ya. Jadi biaya pemindahan. Artinya apa? Ketika si penyewa ini masuk ke dalam area yang dikelola oleh manajer, maka biaya terkait dengan pemindahan barang untuk masuk ke dalam area yang disewakan itu ditanggung oleh manajer atau pemilik. Bahkan nanti ketika dia pindah pun itu biaya movementnya atau biaya pemindahan barangnya itu bagian ditanggung juga oleh pemilik atau manajer. Jadi ini konsesi yang bisa dimasukkan oleh manajer ya untuk memancing si prospek atau calon penyewa ini segera menutup negosiasi. Udah, kita kasih ini, pokoknya saya kasih klausul-klausul ini 1, 2, 3. Nah, dengan manajer menyampaikan itu, nah, yang tadinya calon penyewa itu berpikir, ini tarif sewanya tinggi, tapi terletak di lokasi yang bagus. Nah, masih berpikir itu ketika kita taruh klausul ini, dia kemudian menjadi yakin. Nah, itulah tujuan dari konsesi sewa. Nah, kemudian ada yang namanya possession. Nah, possession ini beberapa properti itu ada yang ini ya, ada yang memakai sistem ya. Jadi pada saat pertama kali sewa, dia menyewa, tetapi ada opsi bahwa nanti si penyewa itu bisa membeli ya, space kantor yang mereka sewa. Nah, biasanya ini kondisi-kondisi pada properti yang mungkin secara proyeksi sudah tidak berkembang ya, jadi sudah stagnan. Jadi si manajer juga tidak lagi melihat bahwa akan ada keuntungan di sana lagi. Maka pada saat negosiasi, sudah saya kasih. Nah, nanti silahkan setelah 3 tahun atau 5 tahun masa sewanya habis, Anda sebagai penyewa space kantor ini berapa. Kalau harganya cocok, nanti kita beli. Nanti saya jual space yang Anda sewa ini kepada Anda. Itu salah satu konsesi. Kemudian yang selanjutnya adalah remodeling office space. Nah, ini juga cukup menarik ya di kondisi saat ini. Jadi dengan kita manajer menaruh remodeling office space, artinya apa? Nah, ketika penyewa itu menyewa, maka mereka boleh mengubah atau memodel ulangkan office space yang mereka sewa. Misalnya dulunya itu ada sekat tembok. Nah, jika ini karena sekarang modelnya adalah open space ya, walking ya, jadi tidak ada lagi sekat tembok, adanya kubikel kerja ya kalau kita lihat di kantor sekarang. Nah, maka Anda sewa ini silahkan dindingnya dihancurkan atau dihilangkan sehingga ini sesuai dengan model kerja dari perusahaan Anda, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada building standard. Nah, building standard ini kita memberikan keluasan kepada calon penyewa untuk membuat standar ya, yang itu merupakan ciri khas atau syarat dasar ya, bagi perusahaan itu bekerja. Jadi banyak sekali ya kondisi-kondisi di sini
mungkin terkait dengan ada yang namanya mungkin perusahaan ini bergerak di bidang teknologi informasi ya. Mereka membutuhkan satu pengamanan terhadap ruang basis data. Mereka membutuhkan standar itu ya, standar yang internasional yang harus dipenuhi untuk perusahaan tadi. Maka manajer dapat membuka klausul ini atau posisi ini, sehingga yang tadinya calon penyewa itu masih bimbang langsung setuju dan menutup dengan kontrak. Nah, kemudian pemenuhan standar ada. Standar ada ini ya semacam ketentuan ya terkait dengan ya, bagi masyarakat yang mengalami disabilitas. Ya. Jadi kalau ini sudah banyak ya diterapkan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu Anda bisa temui ya, sekarang hampir semua kantor itu ya pada saat kita masuk ke lobbynya itu ada akses yang kita tangga ya, tangga kita naik dengan tangga. Ada juga satu akses ya untuk mereka yang mengalami disabilitas. Jadi yang menggunakan kursi roda, mereka bisa menggunakan jalur tertentu. Kemudian perawatan dan penempatan karyawan. Nah, di sini ya perlu dilakukan ya. Misalnya manajer harus menaruh ya staf-staf ya yang permanen terkait dengan pembersihan jendela, ruang kayu, listrik, apa yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan dari penyewa. Nah, kondisi ini harus didasarkan pada pola yang efektif dan efisien. Tujuannya apa? Mencegah turnover. Nah, turnover ini adalah pergantian dari penyewa. Nah, semakin nyaman, ya, semakin aman penyewa itu menempati area perkantoran yang kita sewakan, ini juga akan berimbas pada turnover yang rendah. Ya. Kalau turnover yang rendah, maka potensi keuntungan juga akan semakin. Kemudian pemenuhan perawatan khusus, ya ini terkait dengan elevator, pembersihan rutin, konten. Nah, yang terakhir, nah sekarang di gedung perkantoran itu ada isu namanya the smart building. Apa itu smart building? Ya, gedung perkantoran yang lazim biasa, ya. Namun ada sisi-sisi teknologi informasi, ya, teknologi dan informasi yang tersistem yang ditaruh di gedung perkantoran itu. Contohnya apa? Yang pertama adalah layanan informasi. Jadi katakanlah ada gedung perkantoran 20 lantai, ya. Ketika ada apa? Ketika ada gangguan atau kemudian ketika ada apa, kondisi khusus yang perlu diperhatikan oleh seluruh penyewa kantor, nah maka ada satu ya call center yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada setiap penyewa. Jadi informasinya terpusat dari satu ya untuk semua, sehingga semua penyewa mendapatkan kadar informasi yang sama. Nah, kemudian ada yang namanya ya STS ya, shared service ya, service bagi para penyewa, namun ini terintegrasi. Misalnya kalau dulu itu sangat jarang sekali ya teman-teman kalau Anda melihat ada wifi di satu gedung kantoran, sangat jarang sekali. Karena dulu tahun 90 itu internet hanya diperoleh dari colokan kabel telepon ya. Mungkin teman-teman tidak mengalami hal itu ya. Jadi kalau dulu mau ada internet itu posisi kabel telepon itu dicolok ya, dimasukkan ke dalam satu tempat ya di komputer kita. Tapi itu dulu sekali. Tapi sekarang dengan kita pelayanan ya, atas penyewa, ini tujuannya ada berbagi, maka sekarang sudah banyak sekali jaringan yang dibentuk. Ada jaringan LAN, ya. Jaringan LAN, kemudian ada jaringan
Kemudian ada ya perlu ada yang namanya manajer fasilitas. Jadi manajer fasilitas ini fungsinya hampir sama ya seperti dengan manajer hunian. Tapi kalau hunian itu lebih condong bagaimana membuat si penyewa itu merasa nyaman. Nah, di manajer fasilitas ini juga sama. Ini mendorong agar semua penyewa di gedung kantoran itu merasa nyaman. Apa yang mereka butuhkan? Yang mereka butuhkan adalah fasilitas. Nah, ketika ada satu fasilitas yang mengalami kerusakan, atau gangguan, maka manajer fasilitas ini harus mengelola komplain itu dengan baik. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sebagai penutup ya, saya berikan quote dari Ki Hajar Dewantara, lawan sastra mesti mulia. Artinya dengan ilmu kita bisa menuju ke kemuliaan. Oke, jam sudah menunjukkan jam 20 lebih 16 ya. Tapi saya coba akan banyak ngobrol, sharing aja. Jika teman-teman banyak yang membahas mengenai pentingnya perjanjian di awal. Ini nggak apa ya, nanti silakan kalau mau diskusi di luar jam perkuliahan, misal nanti ada sisa 5 menit terakhir, silakan posting pertanyaan, 4-5 pertanyaan lah. Nanti silakan Anda tanggapi, ya mungkin di luar jam kuliah juga tidak apa-apa. Karena kemarin saya sengaja balas di H-2 atau H-3. Karena saya minta agar teman-teman tambah aktif ya. Ya alhamdulillah sekarang satu pertanyaan sudah direbutkan hampir 15 sampai 20 orang ya. Jadi cukup banyak yang merespon. Nah, saya ingin berbagi saja terkait dengan pentingnya perjanjian di dalam satu kontrak. Jadi gini teman-teman, saya ya alhamdulillah ya, nanti di pertemuan selanjutnya saya coba sharing bagaimana contoh konkret untuk investasi properti. Nah, alhamdulillah ya saya belajar penilaian 3 tahun belajar di D3 penilaian, kemudian saya membulatkan tekad untuk mencoba investasi properti. Nah, singkat kata ya, dengan menabung dan kalau orang Jawa itu ini ya sedikit melakukan tirakat ya. Kalau orang Jawa ya teman-teman Jawa kan sudah paham ya tirakat ya, mungkin hanya puasa dan sebagainya. Ya, bukan hidup dengan menderita ya, tapi hidup dengan bersahaja. Tidak ya, bersahaja itu sederhana. Ya, dengan kata saya bisa membangun rumah. Jadi saya tahun 2006 saya penempatan. Ya, mohon maaf ya, ini direkam atau tidak ya? Kalau bisa jangan direkam